Selamat pagi, Pak Sani dan Bu Rani. Di sini saya Kusharawati dengan NIM 1219034 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester data visualization. Nah, pada soal yang pertama, itu mencari 3 buah infografis dengan topik yang berbeda. Sini saya mengangkat topik tentang pengguna internet dari yang pertama itu ada infografis The Rise of China Internet. Dapat dilihat infografisnya di sini. Kemudian yang kedua, India second large after China. Dan yang terakhir itu ada demografi pengguna internet di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke beberapa data-data yang ada di ketiga infografis ini dan akan saya jelaskan secara detail. Kita masuk ke infografis yang pertama. Yang pertama, terdapat data jumlah pengguna internet di China pada tahun 2009 yang terdiri dari bloggers, kemudian mobile users, dan rural users-nya menggunakan angka. Kemudian ada demografi pengguna internet menggunakan persentase jenis kelamin, visualisasinya menggunakan lingkaran berwarna biru untuk menandakan laki-laki, dan warna pink untuk perempuan. Kemudian ada rata-rata waktu online per minggu. Di sini menggunakan angka, yaitu 16,6 jam. Kemudian ada penetration rate, yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa besar unit analisis yang menggunakan internet. Visualisasinya menggunakan persentase angka juga. Kemudian ada popular application, itu menggunakan horizontal bar chart. Di sini menggambarkan aplikasi apa saja yang paling populer digunakan di China. Kemudian ada most popular website in China. Itu menggunakan tulisan. Lalu ada pie chart yang berisi tentang popular domain extension. Nah, di sini terdapat kesalahan penulisan, yaitu ada bagian yang kosong dan tidak memiliki keterangan pada pie chart ini. Kemudian ada peta China, itu menggambarkan top 10 provinsi yang paling banyak menggunakan internet. Nah, kemudian ada internet users by age group. Di sini menggunakan bar chart. Pada sumbu Y-nya ini tidak mencapai 100%. Kemudian terdapat kesalahan pada bar chart di umur 30-39 dan 40-49. Terlihat di sini persentasenya sama, tetapi ukuran chartnya berbeda. Dan yang terakhir ada total website pada 2009. Kemudian kita masuk ke infografis yang kedua. Terdapat jumlah pengguna rural dan urban di India. Visualisasi menggunakan bentuk lingkaran yang berisi angka, jumlah, dan keterangannya. Lalu ada gender distribution, menampilkan distribusi pengguna berdasarkan jenis kelamin. Visualisasinya menggunakan 2 buah segitiga berwarna biru dan oranye menunjukkan laki-laki dan perempuan. Masing-masing ditampilkan per kategori, yaitu misalnya all India, urban, dan rural gitu. Lalu ada age distribution, menggambarkan distribusi umur dengan visualisasi menggunakan donut chart. Ditampilkan dengan perbedaan warna per rentang umur dan jumlahnya dalam persen. Rentang umur pada data yang disajikan tidak konsisten. Ada yang beda 4 tahun, ada juga yang beda 10 tahun. Kemudian, penjelasan mengenai jumlah anak-anak antara umur 5 sampai 11 tahun yang online menggunakan perangkat orang tua mereka atau orang dewasa. Visualisasinya menggunakan tulisan. Kemudian, yang terakhir ada perbandingan pengguna di India
dengan China menggunakan tulisan. Data ini tidak memiliki judul, sehingga memakan waktu cukup lama untuk saya menganalisis data apa yang disajikan pada infografis ini. Kemudian kita masuk ke infografis yang ketiga. Nah, data yang pertama kali kita lihat yaitu perbandingan jumlah pengguna internet pada tahun 2013 dan pada akhir 2014, di mana mengalami kenaikan sebesar 34,9% dari total penduduk di Indonesia. Visualisasinya menggunakan angka dan gambar orang. Selanjutnya, ada peta Indonesia dengan keterangan jumlah pengguna internet per pulau. Visualisasi menggunakan peta dan perbedaan warna menunjukkan kelima pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ada usia pengguna, yaitu menyajikan rentang umur dengan visualisasi menggunakan gambar dan persentasenya. Lalu ada profesi pengguna, menggambarkan persentase atau profesi pengguna internet di Indonesia menggunakan pie chart. Visualisasi dengan warna yang berbeda, dengan keterangan profesi dan persentasenya. Pada peletakan persentase sedikit ambigu, seperti yang kita lihat di sini, itu 5%, seperti terlihat untuk di bagian warna biru. Tetapi 5% ini menunjukkan pelajar yang warna kuning. Sedangkan 55 terlihat seperti untuk warna oranye, padahal dia untuk warna biru. Kemudian ada pengguna internet Indonesia mengakses internet itu menggunakan perangkat apa. Visualisasinya menggunakan gambar perangkat yang digunakan dan ada persentasenya. Lalu yang terakhir, 5 hal yang paling sering diakses pengguna internet di Indonesia. Visualisasinya menggunakan gambar dan penulisan keterangannya. Lalu, di sini soal yang nomor 1 dari bagian B, dari ketiga contoh yang ada 3 itu, kita pilih salah satu yang menurut kita paling memerlukan perbaikan. Menjelaskan alasan Anda memilih contoh tersebut dan mengapa perlu dilakukan perbaikan terhadap contoh tersebut. Nah, dari ketiga infografis ini, menurut saya yang paling memerlukan perbaikan adalah infografis nomor 1 dengan judul The Rise of China's Internet. Mengapa? Karena paling banyak terdapat kesalahan daripada infografis lainnya. Perlu dilakukan perbaikan agar pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca lebih mudah tersampaikan dan peletakan grafiknya lebih tertata. Dan terdapat beberapa data juga yang salah. Nah, lalu saya melakukan modifikasi. Saya melakukan modifikasi menjadi infografis seperti berikut. Nah, langsung saja akan saya jelaskan apa saja yang saya modifikasi pada infografis tersebut. Yang pertama adalah background. Infografis ini menggunakan background berwarna merah dan tulisan dominan berwarna kuning, karena merupakan warna bendera negara China sendiri. Lalu untuk judul, perubahan judulnya karena menurut saya infografis sebelumnya menampilkan tentang data-data pengguna internet di China, baik itu jenis kelamin, total pengguna, rentang umur, dan yang lainnya. Tentu tidak cocok dengan judul infografis itu sendiri yang berarti bangkitnya internet di China. Judul tersebut benar jika data yang disajikan berkaitan perkembangan internet di China sendiri. Oke, ini before-nya, kemudian after-nya ini sebelah kanan. Lalu ada penggambaran laki-laki dan perempuan. Sebelumnya menggunakan lingkaran, saya ubah menjadi gambar laki-laki dan perempuan. Lalu ada visualisasi peta. Visualisasinya bertujuan untuk memperjelas letak provinsi yang dimaksud. Jika menggunakan peta yang sebelumnya, tidak terdapat batas provinsinya. Kemudian untuk keterangan provinsi menggunakan anak panah. Lalu ada popular domain extension.
Sebelumnya menggunakan pie chart, ada bagian yang kosong di sini, dapat kita lihat, dan tidak memiliki keterangan. Kemudian saya mencoba untuk membuat data yang disajikan sebelumnya itu ke dalam bentuk data chart dengan persentase yang diperoleh masing-masing domain. Lalu ada internet user by age group. Nah, di sini pada bar chart yang ini terdapat kesalahan yang seperti tadi yang pertama saya bilang pada umur 30 sampai 39 dan 40 sampai 49. Kemudian saya melakukan modifikasi menggunakan pie chart seperti di sini. Ini sudah full 100% persentasenya dan menggunakan anak panah untuk keterangannya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, yaitu merancang sebuah personal dashboard mahasiswa SI ITHB. Nah, tujuan dashboard ini sendiri adalah untuk memantau kinerja kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa sistem informasi di ITHB. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam mengumpulkan informasi penting yang perlu dibahas setiap harinya. Yang terakhir, mengingatkan pembayaran uang kas agar tidak dikenakan denda. Nah, untuk state audience-nya adalah mahasiswi aktif jurusan sistem informasi setiap angkatan di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. Untuk role-nya, keputusan yang diambilnya adalah setelah melihat dashboard ini, mahasiswa-mahasiswi dapat mengambil tindakan yang seharusnya mereka lakukan untuk menunjang kegiatan perkuliahan dengan baik. Kemudian ada workflow, yaitu konteks pemakaiannya. Lalu hal yang dipantau setiap hari yaitu contohnya ada jadwal kuliah, absensi kehadiran, tugas yang harus diselesaikan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk melihat dashboard ini sekitar kurang lebih 4 menit untuk mendapatkan seluruh informasi yang terdapat di dalam dashboard mengenai kinerja kegiatan perkuliahan. Untuk business and data expertise-nya, itu mahasiswa diasumsikan sudah memiliki pengetahuan mengenai tolak ukur keberhasilan seperti tugas-tugas yang diselesaikan, jumlah SKS yang ditempuh, target IPK yang harus dicapai. Skopnya yaitu spesifik, karena dashboard ini khusus ditujukan untuk mahasiswa jurusan sistem informasi di ITHB. Karena terdapat pengumuman-pengumuman dari himpunan mahasiswa sistem informasi dan juga uang kas yang akan diberikan ke HIMA. Time horizon-nya adalah real time, memantau aktivitas yang terjadi pada saat itu juga. Untuk customization-nya, one size fits all. Melalui satu tampilan dashboard ini, informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa sistem informasi ITHB di setiap angkatannya. Untuk data-datanya, yaitu ada data mahasiswa, dengan NIM nama email student untuk di bagian profile, kemudian jadwal kuliah, itu ditandakan dengan kalender, ada jadwal ujian, kemudian ada tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan, nama mata kuliahnya dengan deadline-nya, kemudian ada nilai, ada judul mata kuliah, angkanya, kemudian pengumuman ada di bagian lonceng, dengan mahasiswa-mahasiswi harus mengklik dulu gambar lonceng ini, lalu ada karir poin, dan kemudian ada waktu, lalu yang terakhir ada uang kas. Untuk mengingatkan para mahasiswa jika belum membayar uang kas, jangan sampai denda. Oke, sekian persentase dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.